Oh, udah mulai Pak. Starting record. Oke, Bapak Ibu, Pak Don, saya izin untuk memulai ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ramdan Kodrat sebagai perwakilan dari kampus untuk bisa menjembatani kepentingan perkuliahan kita. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang sebenarnya adalah waktunya harusnya di siang tadi ya, di pagi tadi. Cuma mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan tadi karena kebetulan berbentrokan jadwal dengan ada ujian, saya harus menyidang mahasiswa untuk ujian tesis tahap 2 tadi itu. Jadi dari pagi sampai barusan jam 7 itu baru nyampe rumah gitu. Kebetulan alhamdulillah komunikasinya sudah selesai. Saya sudah izin, jadi alhamdulillah bisa dikondisikan. Bapak Ibu, sesuai dengan slide saya di materi 1, itu sudah Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk pertemuan kita, di pertemuan keempat itu adalah tentang dasar-dasar epistemologi. Dasar-dasar epistemologi ini bagian dari penjelasan tentang filsafat ilmu dengan 3 kategori. Ada ontologi, ada epistemologi, dengan aksiologi. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua sebagai mahasiswa pasca sarjana itu menguasai betul dasar-dasar filsafat ilmu yang berkaitan dengan 3 komponen tadi. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu epistemologi, kita lihat dulu Pak, apa yang kita harapkan dari kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kita saat ini. Yang pertama adalah memahami teori kebenaran, yang kedua memahami hakikat penalaran, yang ketiga memahami kriteria kebenaran, yang keempat memahami jenis kebenaran, dan yang kelima memahami sifat kebenaran. Jadi kalau dilihat dari kata epistem sendiri, itu artinya adalah seperti metode, gitu. Ilmu tentang metode. Logos itu ilmu, epistem itu cara atau metode. Jadi kalau bicara epistemologi itu adalah ilmu tentang cara mendapatkan sesuatu. Oke, kita lihat dulu sekarang bagian tentang ilmu, Pak. Karena kita kajiannya tentang filsafat ilmu, dan filsafat ilmu itu bagaimana ilmu ditinjau dari sisi filsafat. Bapak Ibu sebagai mahasiswa pasca sarjana tahu persis bahwa kita dulu ketika kuliah di S1 mempelajari cabang keilmuan kita masing-masing. Di sini ada jurusan HKI, Hukum Keluarga Islam. Berarti kajiannya adalah kajian tentang hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Kemudian ada juga jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, keilmuan di pendidikan agama Islam dengan hukum keluarga Islam itu memiliki khas yang berbeda masing-masing. Nah, karena memiliki khas, maka kita harus tahu sebenarnya ketika pendidikan agama Islam menjadi sebuah ilmu, atau hukum keluarga Islam itu menjadi sebuah ilmu, maka ilmu itu bisa dilihat dari 3 hal besar. Pertama dari prosesnya, yang kedua dari prosedurnya, yang ketiga dari produknya. Nah, setiap ilmu itu pasti memiliki tahapan 3 ini, Pak. Ada proses, ada prosedur, ada produk. Kalau proses berarti kaitan dengan bagaimana ilmu itu didapatkan. Ada aktivitas yang dilakukan, yaitu aktivitas penelitian. Di situ harus ada sisi rasional, kemudian kognitif, dan teleologis. Apa itu istilah-istilah ini nanti akan dijelaskan di kemudian hari, Pak, bukan di pembahasan sekarang. Kemudian ada tentang prosedur, di situ ada metode ilmiah. Nah, nanti ada dalam materi kita di filsafat ilmu itu tentang metode ilmiah, khusus tentang metode ilmiah. Di situ ada bagaimana pola prosedural, tata langkah, teknik, dan aneka alat yang digunakan. Kemudian bicara produk, di situ ada pengetahuan yang sifatnya sistematis. Nah, Bapak Ibu, ini bicara dari sisi bagian ilmu. Nah, di bukunya Filsafat Ilmu karangan Ahmad Tafsir, Anda akan lihat bahwa
manusia itu, Pak, pengetahuannya dibagi menjadi 3 secara umum. Ada pengetahuan sains, ada pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistis. Jadi manusia itu dalam kehidupannya memiliki 3 kemampuan, 3 pengetahuan ini, Pak. Pengetahuan sains itu objeknya empiris. Maksudnya, pengetahuan yang empiris itu ada dalam ranah pengalaman manusia. Jadi, tidak bisa sains itu di luar pengalaman manusia. Jadi, selama dalam batas pengalaman manusia, maka itu adalah objek dari sains. Sains itu istilah untuk menyebut kata ilmu dalam bahasa Indonesia. Paradigma dari sains adalah paradigma sains. Metodenya ilmiah. Dengan alat ukur kebenarannya adalah rasional dan empiris. Nah, kriterianya. Lalu jika pengetahuan filsafat, objeknya abstrak rasional. Abstrak itu boleh jadi tidak Bapak Ibu pahami, tetapi dia rasional. Rasional itu artinya mengikuti pada tataran rasio tertentu. Paradigmanya juga rasional, metodenya rasional, dan kriteria kebenarannya juga adalah kriteria kebenaran rasional. Jadi kalau bicara filsafat, itu tidak bicara bagaimana implementasi dari sesuatu. Jadi kalau filsafat itu boleh jadi tidak ada dalam pengalaman manusia, tetapi secara rasional dia dapat dipahami. Kadang ada yang memikirkan sesuatu secara utopis. Utopis itu seperti mimpi. Tapi jika itu dipahami dengan kajian yang mendalam, maka sesungguhnya itulah kajian filsafat. Nanti juga filsafat ada filsafat sebagai sebuah produk, filsafat sebagai sebuah metode, filsafat sebagai sebuah sistem, filsafat sebagai sebuah teknik untuk mencapai kebenaran. Itu banyak sekali istilahnya. Nah, kalau kemudian ada orang yang, tanda petik Pak, mengharamkan berfilsafat, itu karena melihat filsafat dari sisi cara berpikirnya, atau dari bahkan bukan cara berpikir, melihat dari produk filsafatnya. Itu yang kemudian menjadi debatable sebenarnya. Nah, ketika terjadi debatable dari masalah filsafat, orang juga lupa bahwa ternyata filsafat juga ada dari sisi cara berpikirnya. Gitu. Oke, lanjut yang ketiga, pengetahuan manusia itu adalah pengetahuan mistis. Ada pengetahuan mistis yang dimiliki oleh manusia. Objeknya abstrak tapi suprarasional. Supra itu di atas, rasional. Jadi di atas rasional. Kadang-kadang tidak dipahami secara rasional karena dia melebihi sifat rasionalnya. Kalau misal Bapak Ibu pernah mendengar sebuah cerita ada orang masuk rumah sakit di CT scan atau di di ronsen gitu, di dalamnya ada batu, bukan batu, ada paku, ada apa gitu. Itu secara rasional tidak mungkin, Pak. Tapi dalam konteks suprarasional dia bisa dipahami karena ada logika dan paradigma mistis yang dikuasai dan dipercayainya. Nah, metode untuk di mistis itu adalah latihan percaya, latihan dan percaya. Dengan pendekatan untuk memahaminya atau kriterianya adalah rasa, iman, logis, tapi kadang-kadang juga empiris. Nah, kenapa kita mulai dari pembahasan tentang hakikat ilmu dengan pengetahuan manusia? Karena bicara epistemologi itu membicarakan tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang itu berdebat tentang kebenaran. Bukan pada kebenarannya sebetulnya, tapi yang lebih banyak diperdebatkan karena bagaimana cara manusia mendapatkan kebenaran itu. Nah, kita lihat satu-satu, Pak, tentang teori kebenaran. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku-buku filsafat ilmu, Anda akan melihat seperti buku Jujun Sri Sumantri itu, dia hanya menyebutkan 3 buah teori kebenaran. Di situ ada korespondens, ada coherence dengan pragmatis, hanya 3. Tapi di penjelasan Surajio itu disebutkan ada 7 teori kebenaran. Dari mulai coherence theory of truth, ada correspondence theory of truth, ada inherent theory of truth,
Ada semantic theory of truth, sintaksis, non-deskripsi, dengan logical superfluity of truth. Nah, nanti ini penjelasannya mungkin akan lebih lebih baik lagi jika Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas resume mingguan sesuai dengan tema-tema yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan pertama. Oke, kita lihat satu-satu Pak, sebagai pengantar saja nih. Coherence theory of truth. Jadi teori coherence tentang kebenaran. Dia adalah suatu proporsi yang cenderung benar jika saling berhubungan dengan proporsi lain yang benar. Apa itu proporsi, Pak? Ada orang yang kemudian banyak menerjemahkan proporsi. Proporsi itu istilah lainnya pernyataan-pernyataan. Kalau ditanya tentang pernyataan, berarti yang disebut dengan teori coherence itu adalah ketika pernyataan yang satu itu memiliki hubungan dengan pernyataan sebelumnya. Jika pernyataan sekarang ada hubungannya dan memiliki keterkaitan dengan pernyataan sebelumnya, maka pernyataannya itu disebut dengan benar. Seperti contoh teori coherence itu adalah astrologi itu memiliki sistem yang sangat koheren. Astrologi itu nama lain untuk ilmu-ilmu perbintangan. Tetapi kita tidak akan pernah menganggap astrologi itu menjadi sebuah kebenaran, Pak. Kenapa? Karena ternyata ada derajat keukuran kebenaran dari astrologi yang bisa jadi salah gitu. Seperti contoh, kalau misalkan saya lahir di bulan Mei tanggal 7, itu bulannya bulan Gemini. Berdasarkan ilmu astrologi, Gemini itu bla 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 bla. Itu tidak cocok kalau kawin dengan contoh Pisces katanya. Kenapa? Karena Pisces itu ikan, Gemini itu kambing, Pak. Wah, jadi sesuatu yang tidak ada yang coba hanya cocok-cocokan saja gitu. Nah, teori ini, Pak, teori coherence itu memiliki kelemahan dan mulai ditinggalkan. Karena penganut teori coherence mengatakan bahwa jika proporsi itu benar, sesuatu itu disebut benar jika proporsi itu berhubungan dengan proporsi yang lainnya. Nah, sementara bagaimana jika tidak terjadi hubungan antara proporsi yang satu dengan proporsi yang lainnya? Itu juga harus dipahami bahwa derajat koherensi adalah derajat dari kebenaran itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada correspondence theory of truth. Disebutkan teori korespondensi disebutnya. Suatu proporsi bernilai benar, sebuah pernyataan itu dinilai benar jika saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kalau Anda baca buku Jujun Sila Sumantri, di situ disebutkan contohnya begini, Pak. Kalau Anda menyatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia, apakah pernyataan itu benar? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benarkah pernyataan itu? Cek dengan dunia kenyataannya. Kalau ternyata faktanya itu benar, maka pernyataan Anda benar. Kalau Anda menyatakan bahwa Garut adalah ibu kota Jawa Barat, maka pernyataan itu akan salah jika pada faktanya ditemukan ternyata bukan Garut yang menjadi ibu kota Jawa Barat, tetapi Bandung. Jadi artinya teori korespondensi itu bagaimana kesesuaian sesuatu itu dengan dunia kenyataan. Nah, ada inherent theory of truth. Inherent theory of truth itu suatu proses proporsi bernilai benar jika memiliki konsekuensi yang dapat dipergunakan. Seperti contohnya, dan ini banyak digunakan contoh-contoh ini, Pak. Apakah menurut Anda memiliki laptop itu benar? Jika memang dari memiliki sesuatunya itu ada konsekuensi yang dapat dipergunakan, maka apa yang Anda pergunakan itu, maka apa pilihan Anda itu benar. Saya beli laptop. Menurut saya, beli laptop buat saya benar. Kenapa? Karena memiliki konsekuensi, bahwa konsekuensi itu dapat dipergunakan.
Jadi kadang-kadang ada juga yang, oh kamu kok beli laptop sih kayak orang kaya aja. Nah, kadang-kadang ukuran melihat sesuatu itu menjadi beda karena memang dia melihat sisi kebenaran itu bukan dari sisi dirinya, tapi dari konsekuensi dari apa yang dia miliki untuk dia gunakan. Nah, ada lagi semantic theory of truth, suatu proporsi bernilai benar jika memiliki referensi yang jelas. Nah, ini Bapak Ibu mohon juga menjadi patokan, kebenaran sesuatu itu ternyata harus ada referensinya, Pak. Bahasa lain referensi itu ada rujukannya. Dan rujukannya juga merujuk pada sesuatu yang benar. Contoh begini, Pak. Ini sebagai contoh saja. Suatu saat Bapak Ibu akan diminta mengerjakan tugas oleh dosen. Siapapun dosennya pasti akan ngasih tugas, Pak. Nah, sekarang Anda contohnya mengutip sebuah hadis. Ini contoh saja, Pak. Hadis. Hadisnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Contoh, Pak, hadisnya itu. Ketika Anda tulis, di situ Anda berikan rujukan. Hadis ini dikutip dari buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 12, contoh. Kalau dilihat dari teori kebenaran semantic theory of truth, maka sebenarnya Anda mengutip tulisan itu boleh jadi menurut Anda benar, tapi dalam konteks referensi yang jelas, maka tulisan itu Anda salah sebenarnya. Kenapa? Karena memang apa yang Anda tulis tidak memiliki referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ditanya, terus kalau buku Al-Quran Hadis yang kelas 12 itu ngambilnya dari mana? Nggak ada keterangan, Pak. Artinya tidak ada sumber rujukan yang jelas untuk menunjukkan di mana letak dari kebenaran semantic theory of truth itu. Nah, maka ini salah satu bentuk konsekuensi logisnya sebenarnya adalah rujuklah sesuatu itu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia harus memiliki referensi yang jelas. Nggak boleh Anda mengutip, kalau memang Anda tidak punya pendapat, kalau Anda mengutip sesuatu atau pernyataan sesuatu, itu harus terkonfirmasi kejelasan dan kebenaran. Artinya, Anda mengutip kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu dari sumber yang benar, contohnya diambil dari kitab Sunan Tirmizi, bab sekian, ayat sekian, contohnya halaman sekian. Anda bisa tunjukkan buktinya bahwa di situ Anda kutip, maka apa yang Anda lakukan itu adalah benar dari sisi semantik. Gitu. Dan ini dalam dunia akademis menjadi bagian penting dari proses-proses yang harusnya terjadi. Nah, kemudian ada kebenaran itu sintaksis. Apa itu sintaksis? Suatu proporsi dinyatakan benar jika mengikuti aturan sintaksis tertentu. Sintaksis itu kalau Bapak Ibu lihat dalam proses pembelajaran ada yang disebut sintak, ya. Sintak itu apa sih? Sintak itu tahapan-tahapan, Pak. Dan tahapan-tahapan itu lebih ke bagaimana menuju pada tujuan yang jelas, yang sudah direncanakan sebelumnya. Kebenaran yang bersifat sintaksis berarti menunjukkan bahwa sebuah pernyataan itu benar jika memang tahapan-tahapannya sudah dilakukan juga dengan benar. Sesuai dengan aturan-aturan secara sintak. Nah, contoh-contohnya banyak sekali lah. Bapak Ibu ingin mengajarkan teori tentang, Bapak Ibu ingin mengajarkan sebuah materi di pelajaran Bapak Ibu, contoh kalau guru, tentang beriman kepada malaikat, kemudian metodenya dengan inquiry learning, contoh. Nah, inquiry learning itu ada sintaknya, Pak, ada tahapannya, dan tahapan itu harus betul dilakukan agar tujuan dari inquiry learning-nya terpenuhi. Ketika Anda tidak mengikuti aturan sintak dari inquiry learning, contohnya, kemudian Anda tidak menemukan hasil yang maksimal dari cara pembelajaran inquiry learning, maka yang sebenarnya salah adalah karena memang Anda tidak mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan sintaksis. Oke, yang keenam, itu ada non-deskripsi, Pak. Dan non-deskripsi itu, suatu pernyataan akan memiliki nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari pernyataan itu. Tidak bisa dideskripsikan. Contohnya begini, ini kalau saya boleh berpendapat, ini non-deskripsi ini seperti dalam pernyataan kebenaran itu seperti kebenaran pragmatis, Pak. Kebenaran yang memiliki nilai guna. Di situ ada fungsi yang didapatkan. Contoh begini.
di kelas Bapak Ibu, itu ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata. Sekarang saya mau nanya, buat yang pakai kacamata, kenapa Anda pakai kacamata? Pasti bagi yang pakai kacamata akan jawab. Bagi saya, kacamata ini memiliki peran dan fungsi yang benar. Karena mata saya mungkin memiliki fungsi yang harus dibantu dengan kacamata. Maka keberadaan kacamata buat saya adalah kebenaran. Kenapa dia? Kenapa? Karena dia memiliki peran dan fungsi buat saya. Gitu. Maka itu tidak bisa dilakukan, diterapkan kepada orang yang memang tidak memiliki kepentingan terhadap peran dan fungsi kacamata. Kecuali mungkin buat gaya-gayaan, lain cerita kalau itu, Pak. Artinya bahwa nilai benar yang dimiliki oleh sesuatu itu bergantung pada peran dan fungsinya. Jadi Anda jangan kaget kalau Andre Taulani punya mobil Jaguar, Sule punya mobil Alphard, ya satu dia Mamantes punya juga, Pak. Dan dia mungkin menganggap itu memiliki peran dan fungsi buat profesi dia. Lah kalau buat kita mungkin nggak mantes juga, Pak. Ibaratnya ya nilai kepantasannya berkurang juga. Karena apa? Peran dan fungsinya juga tidak ada, Pak. Gitu. Makanya bersyukurlah kalau misalkan hari ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sebenarnya itu sudah suatu kebenaran. Kenapa? Karena memang sesuai dengan peran dan fungsinya. Gitu. Jangan-jangan karena kita menyiapkan gelas, Bapak Ibu pengennya air seember, yang ada malah apa? Mubazir, Pak. Gitu. Oke, angka 7. Teori kebenaran itu adalah logical superfluity of truth. Artinya apa? Setiap proporsi memiliki isi dan informasi yang sama, serta telah disepakati jika dilakukan pembuktian lagi hanya akan menjadi bentuk logis yang berlebihan. Jadi ini lebih ke arah bagaimana pembuktian sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga nilai objektivitas dari sebuah kebenaran tergantung dari betapa banyaknya intersubjektivitas yang mengatakan tentang kebenaran itu sendiri. Saya pikir ini nanti Bapak Ibu bisa perdalam lagi teori-teori kebenaran ini, yang silahkan Anda cari dari berbagai referensi untuk menyebutkan tentang apa itu teori dari kebenaran. Karena bicara tentang teori kebenaran ini bagian dari penjelasan tentang dasar-dasar epistemologi. Nah, sekarang begini. Tidak mungkin kebenaran itu lahir dalam diri manusia jika manusia itu tidak melakukan penalaran. Penalaran itu tidak sebatas berpikir, tapi lebih dari itu. Dalam penjelasannya di bukunya Filsafat Ilmu Jujun Surya Sumantri, dijelaskan bahwa penalaran itu merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ketika orang memiliki pengetahuan yang didapat dari menyimpulkan sesuatu, dan kesimpulan itu didapat dari proses berpikir yang panjang, maka sebenarnya manusia itu, atau kita itu, atau siapapun itu, sedang melakukan proses penalaran. Bapak Ibu, nanti di semester 3, Bapak Ibu harus membuat proposal. Proposal tesis. Mau jurusan HKI, mau jurusan PAI, mesti buat proposal. Pertanyaannya, bagaimana membuat proposal itu? Ya, harus buat dong yang namanya propose itu kan artinya pengajuan. Bapak Ibu mengajukan. Ini loh masalahnya. Bukan judulnya, Pak, masalahnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan masalah dalam penelitian? Ternyata itu harus dilakukan dengan proses penalaran. Nggak bisa hanya sebatas baca sebentar, aduh pengen judul ini nih. Atau Anda baca googling gitu, lihat judul-judul tesis, kayaknya saya pengen ini deh. Nggak hanya pengen, Pak. Bu, ya. Kalau di tesis itu nanti, Anda harus melakukan proses berpikir yang mendalam, sehingga menarik sebuah kesimpulan, sehingga menjadi pengetahuan. Oh, saya butuh nih pengetahuan ini. Kenapa? Ini akan saya jadikan sebagai masalah saya dalam tesis. Contohnya begitu. Nah, ciri penalaran itu, Pak, dia menggunakan logika dan melakukan proses analitis. Logika itu berpikir secara luas dan logis menurut pola tertentu atau logika tertentu. Itu logika. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan apa itu logis, apa itu rasional. Kalau dalam konteks filsafat ilmu, dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Tapi orang biasa menyebut istilahnya beti, Pak. Beda tipis gitu.
logis dan rasional. Tidak semua yang logis itu rasional, tapi setiap yang rasional itu logis. Ya, nanti penjelasannya silakan Anda perdalam lagi lewat penelaahan referensi, Pak. Kemudian ciri penalaran kedua itu adalah analitis. Nah, kalau analitis, dia berpikir dengan analisis dan kerangka berpikir melalui logika penalaran yang bersangkutan. Nah, di sini sudah ada cara-cara yang berbeda yang ingin disampaikan karena Bapak Ibu Magister. Nah, ini Pak, saya mungkin sekedar mengingatkan kita semua. Bapak Ibu yang hari ini sudah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pasca sarjana di STI Syamsul Ulum harus sudah bisa memantaskan diri untuk tidak sama dengan mereka yang hanya lulusan S1, Pak. Terutama dalam hal apa? Dari melakukan proses penalaran, dari melakukan proses yang logis dan lakukan dengan cara-cara yang analitis. Karena apa? Karena proses itulah yang sebenarnya diharapkan agar pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang sekarang sedang S2, yang sedang mengikuti program magister ini, memiliki dampak yang tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Kalau bahasa Peter Parker, Pak, waktu di film Spider-Man 1 itu, saya ingat betul sampai sekarang, Pak, ada quotes yang everlasting menurut saya gitu. Jadi si Ben Parker tuh mengingatkan si Peter Parker karena si Peter Parker tuh punya kekuatan, Pak, gara-gara dicocokku laba-laba, Pak. Dia bilang more power, more responsibility. Punya kekuatan lebih, maka Anda punya tanggung jawab lebih. Jadi ketika Anda hari ini ikutan S2, Pak, jangan lupa di situ ada tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sosial yang Anda harus pegang karena Anda magister. Tidak hanya sok dan bangga ketika punya MPD atau MH gitu contohnya ya. Tapi di situ ada tanggung jawab yang sudah harus menjadi bagian penting dari proses yang seharusnya kita lakukan. Nah, itu hakikat penalaran. Penalaran kenapa harus dijelaskan, kenapa harus ditelaah, kenapa harus dikaji? Karena penalaran inilah yang akan melahirkan kebenaran-kebenaran itu. Nah, bagaimana kita melihat kebenaran itu dengan kriteria-kriterianya, Bapak Ibu? Kita lihat di sini, Pak. Kebenaran itu ada yang bersifat empiris. Kriterianya dapat diverifikasi. Diverifikasi itu artinya dapat ditelaah kembali, dapat diteliti kembali, dapat dicari kembali benar atau tidaknya. Termasuk dapat difalsifikasi. Nah, falsifikasi itu dari kata false. False itu artinya salah, Pak. Dapat diketahui kesalahannya gitu, Pak. Kalau dilakukan dengan kriterianya dia empiris, Pak. Ada juga kebenaran itu kriterianya adalah kebenaran logis matematis. Itu biasanya ada dalam kriterianya yang koheren dengan konsisten. Biasanya kalau matematika itu kan konsisten, Pak, kebenarannya. Kalau misalkan 2 tambah 2 dalam konteks matematika anak sekolah dasar, ya harus 4, Pak. Nggak ada ceritanya jadi 5. Kalau dalam ilmu sosiologi, 1 tambah 1 bukan 2 lagi, Pak. Bisa 3, bisa 4. Orang sering memberikan contoh, ya 1 orang suami dengan 1 orang istri, kemudian menikah, kan 1 tambah 1. Bisa jadi anaknya 2, kalau misalkan anaknya cuma dapat 1, berarti cuma 3. Kalau misalkan dia kembar, jadi 4, dan seterusnya. Lalu ada kebenaran juga yang kebenaran etis, Pak. Kalau kebenaran etis itu lebih ke kriterianya ditentukan oleh nilai-nilai moral. Nah, ini yang sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca buku Juhaya S. Praja itu, yang kemarin kita sudah sampaikan, itu ada yang etika itu, Pak, etis. Itu sebenarnya kan begini. Ada ilmu, ada filsafat, ada agama, Pak. Malah gini, ada ilmu, filsafat, seni, dan agama. Itu 4 hal yang sumbernya berbeda dan nilai kriteria kebenarannya pun berbeda. Sementara salah satu dari kriteria kebenaran yang kita pelajari sekarang adalah adanya kebenaran etis, Pak. Seperti contoh begini, ini contoh aja, Pak. Kalau Bapak Ibu sholat, kan sholat itu ada syarat sahnya, Pak. Kalau syarat sah sholat itu adalah menutup aurat buat laki-laki sepanjang dia menutup aurat dari perut
Pusar. Sorry. Pusar sampai dengan apa? Tuur teh. Saya lupa lagi. Lutut. Lutut. Nah, Nah, saya sudah lama tidak berbahasa Sunda jadi suka kaget, Pak. Sampai lutut, Pak. Selama itu terjadi, ya benar, Pak. Jadi kalau pakai kaos oblong, kemudian Bapak pakai celana sontok, nutupin lututnya, secara fikhiyah benar. Dan sah. Ingat, sah. Tidak salah. Tapi kalau cerita etikanya, dijaga etikanya, bahwa sholat itu tidak hanya pada persoalan syarat sah juga, tapi di situ ada nilai sofistiknya, bahasanya begitu. Maka, jangankan hanya menutup pusar dengan lutut, Anda pakai kaos oblong saja, pakai baju yang sudah dipakai 2-3 hari lalu dipakai sholat, itu nilai etikanya rendah. Kalau nilai etikanya rendah, maka kalau misalkan bicara etis, itu sebenarnya sudah jauh dari etika, dari etisnya. Jadi benar secara syariat, belum tentu benar secara ma'rifat. Kalau bahasa ma'rifat dan syariat itu begitu. Nah, ada juga kebenaran itu yang kriterianya adalah kriteria kebenaran metafisik. Meta itu di atas, fisik itu nampak nyata. Jadi di atas yang fisik. Itu kebenaran yang tidak dapat dibuktikan, namun dapat diterima sebagai sebuah keyakinan. Itu yang tadi dikatakan saya di awal itu tentang pengetahuan manusia yang disebut dengan pengetahuan mistis, Pak. Cuma kalau di sini istilahnya kebenaran metafisik. Ada, tapi tidak bisa, tapi dapat diterima. Seperti begini, Pak. Anda mau sepakat atau tidak dengan saya, itu bukan soal, Pak. Tapi kalau Anda sholat, kemudian Anda yakin bahwa dengan sholat Anda sedang menghadap pada Tuhan. Dan Anda yakin, walaupun tidak dapat dibuktikan, Tuhannya di mana, sedang apa, ngapain sekarang, kan tidak perlu Anda pertanyakan itu juga. Kenapa? Karena ternyata kebenarannya bersifat metafisik. Dan orang-orang yang beragama cenderung mempercayai yang hal begini. Maka kenapa kemudian orang yang beragama paling sulit untuk diajak berubah untuk dalam konteks sosial, itu kalau menurut Karl Marx, itu karena buat mereka agama sudah jadi candu. Kenapa jadi candu? Candu itu kan bikin fly. Agama itu menurut Karl Marx, itu bikin fly. Bikin mabuk gitu. Persoalan benar atau salah, nomor 19, yang penting gua percaya pada Tuhan. Itu kalau menurut Karl Marx, itulah yang bikin orang yang beragama itu nggak bisa diajak berubah. Karl Marx yang bilang, Pak, bukan saya. Oke, itu kebenaran atau kriteria kebenaran. Tadi sudah dibahas yang pertama itu tentang apa? Hakikat kebenaran, lalu kriteria kebenaran. Sekarang yang keempat, Pak, tentang jenis-jenis kebenaran. Bapak Ibu, silakan nanti pelajari lagi lebih lanjut. Ada yang disebut dengan epistemologikal, ada ontologikal, ada semantikal. Itu istilah-istilah yang mungkin Anda bisa dapatkan dalam buku Pranarka dan Surajio. Dalam Surajio ada penjelasan tentang jenis kebenaran ini, Pak. Kebenaran yang epistemologikal itu adalah kebenaran yang hubungannya dengan pengetahuan manusia. Selama kebenarannya berhubungan dengan manusia, maka itu bersifat epistemologikal. Kalau ontologikal itu kebenaran yang sifat dasar yang melekat pada segala sesuatu yang ada atau diadakan. Boleh jadi ada atau tidak ada. Seperti kalau misalkan saya mengatakan, dan ini sering berdebat gitu, Pak. Saya mencontohkan, kalau Bapak menyalakan apa itu? Korek api, pas dinyalakan, apinya ada, Pak. Anda tiup, apinya nggak ada. Menurut siapa nggak ada? Menurut Anda. Tapi hakikatnya, apinya tetap ada, Pak. Kok bisa begitu? Nah, itulah. Bisa ada atau memang ditiadakan. Tapi segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada. Makanya, istilah ada dan tidak, itu biasanya menjadi masalah tersendiri dalam filsafat. Makanya penjelasan pertama tentang eksistensi, wujud, being, itu selalu menjadi bagian pertama yang dibahas oleh ontologi. Nah, sementara karena kita lagi bahas tentang
epistemologi, maka yang dibahas adalah berkaitan dengan kebenaran. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah semantikal. Semantikal itu kebenaran yang terdapat dan melekat pada tutur kata dan bahasa. Bapak Ibu sering mendengar mungkin sebuah celotehan begini. Kalau Anda yang orang Sunda, itu biasanya kalau dengar orang Batak atau orang Banten ngomong, yang biasanya suaranya keras lah, yang biasa suaranya mengaung lah, kayak di hutan gitu, orang nyebutnya, itu kayaknya lagi marah-marah. Padahal enggak, Pak. Dia menyebut benarnya bertutur itu karena memang kebiasaannya begitu. Jadi sebenarnya bagaimana memahami kebenaran yang datang dari luar kita, itu bukan berarti memandang sesuatunya berdasarkan kacamata kita, Pak. Tapi harus dilihat juga dengan memahami bagaimana orang lain melakukannya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan pengetahuan tentang orang di luar sana, maka persepsi kita tentang orang-orang tersebut selalu pasti negatif. Kenapa? Karena memang cara pandangnya menggunakan cara pandang kita, Pak. Bukan cara pandang mereka. Ibaratnya gini deh, kalau Bapak melihat sesuatu, pakai kacamata tukang jam, semuanya akan terlihat besar, Pak. Coba pakai kacamata yang cuma +1, +2, ya pasti sesuai dengan kemampuan mata kita. Atau bahkan mungkin kalau misalkan orang yang tidak perlu menggunakan kacamata, dia bisa melihat sesuatu ini lebih jelas lagi tanpa harus melihat kacamata. Nah, disinilah pentingnya kita menerjemahkan sesuatu yang kita raba, kita lihat, kita telaah, kita yakini sebagai bagian untuk bisa menjelaskan sesuatu yang kita tidak paham gitu, Pak. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang jenis, kriteria, sekarang kita bicara sifatnya, Pak. Sifat kebenaran itu berdasarkan pendapat banyak para filosof, disebutkan bahwa kebenaran itu sifat, ada yang disebut dengan sifat esensial dari kebenaran. Sifat esensial itu artinya sifat-sifat yang melekat, yang sangat esensi. Esensi itu inti dari sesuatu, Pak. Jadi kebenaran itu ketika menjadi esensi, menjadi ciri yang penting, maka pertama dia harus struktur dan rasional logis. Ini kebenaran yang tadi mungkin kebanyakan dipahami dari sisi keilmuan. Ada juga yang isinya empiris, ada juga yang isi pragmatis, ada juga kebenaran itu berkaitan dengan kualitas dari pengetahuan itu sendiri, lalu kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik, dan kebenaran yang berkaitan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Di situ terjadi relasi atau hubungan antara objek dan subjek yang lebih dominan. Jadi Bapak Ibu semua, sifat dari kebenaran yang kita kaji dalam epistemologi ini, walaupun sifatnya masih teoritis, sebenarnya bisa kita pelajari lebih mendalam untuk kita telaah dan kita kaji menjadi sesuatu yang baru dalam dunia keilmuan kita sendiri. Oke, mungkin sementara pembahasan kita tentang epistemologi ini itu berkaitan dengan banyak pembahasan tentang kebenaran. Saya kembalikan kepada Pak Adon, Pak Aram dan Kodrat untuk sesi selanjutnya, Pak. Pak Adon masih ada? Oke. Pak Adon masih ada nggak ya? Bentar, saya mau bikin dulu ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berkomentar atau mau menyatakan pendapatnya. Saya persilahkan. Ya, dilanjut Pak Mulyawan sampai beres. Oke, ini sebenarnya materinya. Oh ya, Pak Dr. Benny. Ya. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Sama-sama ya. Terus diskusi. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Tidak harus pertanyaan juga sebenarnya. Saya ingin ada diskusi mendalam. Mungkin ada yang punya pengalaman tertentu dengan tugas yang sudah dikerjakan, khususnya untuk bagian tentang epistemologi. Mungkin ada
pendapat ataupun temuan tertentu, Pak? Boleh berbagi? Ada Pak. Di sini ada siapa saja? Terus sinyalnya. Ini ada berapa orang nih? Total. Pak, Ya, silakan. Ada Pak. Bapak Asri belum paham yang ini yang abstrak rasional maksudnya gimana? Masih belum Kenapa? Kenapa? yang abstrak rasional. Belum paham. Abstrak rasional. Ini belum connect. Maksudnya gimana Pak? Abstrak rasional gimana gitu contohnya? Oke, bentar. Saya kembalikan dulu ke slide ya. Oke. Share screen. Mungkin tadi di sini ya. Di pengetahuan manusia di sini, bukan? Iya Pak, di situ Pak. Yang abstrak rasional, yang objeknya. Ya. Yang objek filsafat Pak. Yang namanya filsafat itu objeknya. Objek itu sesuatu yang menjadi bahan kajian dari filsafat itu sendiri. Kalau Anda baca buku filsafat itu, ada yang disebut dengan objek forma, ada yang objek non forma. Jadi kalau dalam bicara filsafat, itu segala sesuatunya sebenarnya bisa dipelajari, bisa ditelaah. Termasuk contohnya ketika Anda bicara tentang Tuhan, itu kalau dalam konteks filsafat, Tuhan itu menjadi sesuatu yang ada dalam ranah manusia untuk mempelajarinya. Makanya ada pembahasan khusus tentang filsafat ketuhanan. Nah sekarang, abstrak rasional, artinya selama sesuatunya itu rasional, mengikuti rasio tertentu, maka walaupun sifatnya abstrak, maka itu menjadi kajian filsafat. Jadi artinya kalau bicara filsafat, apapun sebetulnya bisa menjadi objek kajian filsafat. Makanya pertama boleh jadi abstrak. Abstrak itu berarti tidak nampak jelas ada gitu ya. Tapi ketidakjelasan itu muncul karena bicara abstrak. Tetapi jangan lupa, selama dia rasional itu berarti mengikuti pada nalar rasio tertentu. Beda dengan tadi penalaran, Pak. Kalau dari penalaran itu ujung-ujungnya kan ada istilah logis ya. Nah, logis itu beda dengan rasional. Tidak semua yang rasional itu logis. Tapi kalau yang tidak setiap yang logis itu rasional, Pak. Tapi setiap yang rasional itu pasti logis. Makanya kalau bicara filsafat, logis nggak? Ya mau logis mau tidak logis, pokoknya bisa dipahami nggak? Selama ada orang yang masih bisa paham ke sana, no problem. Yang jadi beda itu adalah karena memang ada beberapa orang yang bisa memahami, tapi ada juga yang tidak bisa memahami. Maka filsafat memang tidak untuk semua kalangan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas berpikir yang berbeda. Makanya kalau kemudian Anda mendapatkan materi filsafat, terutama juga di sini materi filsafat ilmu, karena Anda dipandang cakap dan pantas untuk mendapatkannya. Karena levelnya beda gitu loh. Anda itu sedang dipersepsi positif gitu oleh pihak kampus bahwa Anda itu bisa gitu menerima materi-materi ini. Walaupun boleh jadi faktanya nggak begitu. Tapi mudah-mudahan kan prinsipnya setiap orang asal dia mau belajar, sebetulnya apapun bisa dia kerjakan. Jadi Bu Asri ya, bicara abstrak dan rasional itu sesuatunya mungkin tidak nampak jelas, tidak ada, tapi secara rasio itu bisa dipahami, walaupun mungkin tidak bisa dijelaskan dengan, ingat ya, pembahasan filsafat itu tidak selalu harus tidak selalu harus empiris. Jadi logika filsafat itu beda dengan logika sains, Pak. Ibaratnya gitu. Cara berpikir filosofis atau cara berpikir filsafat dengan cara berpikir sains itu berbeda. Kalau sains itu harus empiris, artinya harus ada dalam pengalaman manusia. Bisa terlihatkah, bisa terabakkah, sudah ada pengalamankah, dan lain-lain. Tapi kalau filsafat, boleh jadi sesuatunya belum pernah terjadi, tapi sudah difikirkan. Gitu. Kalau Anda pernah membaca buku, bukan membaca,
Kalau Anda pernah Plato pernah mengarang sebuah buku namanya The State, negara gitu ya, negara. Dia menggambarkan bagaimana negara secara ideal gitu. Ternyata dia ngambil kesimpulan, kalau negara pengen aman, adil, makmur, yang harus jadi pemimpinnya adalah seorang filosof. Sampai ke sana. Dan dia mengatakan itu dengan logika dan penjelasan-penjelasan yang rasional. Tapi apakah sudah pernah ada nggak negara dalam bentuk pikiran dari Plato? Nggak ada, Pak, belum ada. Tapi dia sudah memikirkan itu. Gitu. Makanya dia abstrak, sesuatunya mungkin belum nampak ada, tapi dia rasional karena dia menggunakan cara berpikir filsafat untuk kesana. Mudah-mudahan bisa rada nyambung dengan pembahasan yang jelas. Nyambung, Pak. Connect langsung. Oke, mangga. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam, Pak. Saya Febrian Pak. Ya, gimana, Pak? Sebelumnya udah lama nggak kenal, udah lama nggak ketemu Pak Dokter. Oh ya. Iwan. Terakhir kali di seminar yang waktu saya KKN Pak di Desa Sukamaju, mungkin Bapak masih ingat. Saya minta ke Bapak menjadi juru pembicara. Oh iya. Di acara seminar itu. Siap. Gini Pak, saya ingin bertanya tentang kriteria kebenaran ya Pak ya. Oke. Di pembahasan tadi kan ada kebenaran empiris, kemudian logis, sistematis, etis, dan juga metafisik. Kan kalau yang disebut kriteria berarti kan semacam ini ya Pak ya, bisa saya artikan kayak semacam syarat atau enggak Pak? Ya. Kira-kira kalau untuk kriteria kebenaran itu, maksudnya apakah dari 4 kriteria tersebut bisa saling bertabrakan gitu Pak? Oke. Kalau bicara kriteria kebenaran dalam konteks ini bukan berarti disebut kebenaran kalau 4-4-nya ada gitu Pak. Jadi tidak harus semuanya ada. Kenapa? Karena memang kebenaran yang dihasilkan pun itu berbeda dari sisi sumbernya, caranya. Jadi kebenaran sesuatu itu akan dilihat dari pertama sumbernya, yang kedua caranya, yang ketiga dampaknya. Jadi kalau misal Anda melihat kenapa ada orang yang, Anda pernah lihat nggak ada orang yang grunge itu, bukan grunge, underground itu, yang orangnya itu kadang rambutnya gimbal, panjang gitu, terus pakai motor dari yang Vespa yang dimodifikasi sedemikian rupa, jadi ada 2 gitu, terus pakai cangkang aqua digantung di mana-mana gitu, terus ada suara-suaranya. Saya mau tanya, menurut Anda yang mereka lakukan benar nggak? Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, Ya. Nggak benar Pak. Nggak benar. Alasannya? Ya karena tidak etis sih Pak. Nah, Anda bilang tidak etis. Kalau pandangannya tidak etis, benar. Tapi kalau misalkan Anda masuk pada pemikiran mereka, Anda bisa temukan bahwa sebetulnya yang mereka lakukan itu ekspresi dari sesuatu yang mungkin menurut Anda tidak masuk ke ranah situ, Pak. Jadi gini, Pak. Saya mungkin sedikit memberikan perspektif berbeda. Bahwa setiap orang yang memiliki pendapat tertentu itu akan berbeda satu sama lain tergantung pertama cara dia, sumber dia, dan dampak dia. Saya ingin memberikan sebagai ilustrasi buat Anda deh. Bangsa kita itu Pak, tahun 2019, gara-gara Pilpres, kita terbelah jadi 2 Pak. Ada yang pro 01, ada yang pro 02. Saya mau nanya ke Bapak, nu bener nu mana Pak? Nu 01 apa nu 02? 02. Ya, di situ sudah ngomongnya bukan ngomong lagi saya senang, saya nganggap bener atau enggak. Di situ kadang-kadang nilai kepentingan. Di situ ada interest ya, ada preferensi, malah ada kepentingan tertentu dengan pilihan gitu Pak. Anda kalau misalkan berpaku dengan 01 dengan memaparkan fakta-fakta yang banyak, tapi didengar oleh orang 02, walaupun fakta Anda benar, Pak, nggak nyambung, nggak bakal disebut benar, Pak.
Oke. Benar-benar. Walaupun Anda ngomong logis, empiris, wah pokoknya segala rupa, tapi masalahnya di situ ada nilai-nilai lain yang makanya kalau misalkan kita terbelah kembali hanya gara-gara persoalan yang begituan, apalagi Anda sudah S2 belajar filsafat ilmu dengan yang beginian, Anda masih terjebak juga. Aduh, kayaknya capek deh, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Iya, artinya ngerti. gini, Pak, orang-orang yang sudah paham dengan filsafat, paling tidak dia mengerem diri untuk tidak terlibat dalam diskusi yang sebetulnya nggak ada manfaatnya. Karena apa? Kebenaran yang dianggap benar oleh mereka itu, contohnya, itu adalah kebenaran bukan karena kebenaran kriteria kebenaran yang benar. Boleh jadi dasarnya adalah karena senang. Kalau sudah ngomong senang, Pak, itu yang tai kotok juga rasa coklat, Pak. Ya kan? Anda kalau senang seseorang, Pak, wah pokoknya jauh di Jogja, anggang di teang. Malam Jumaah, Pak, lewat kuburan, pokoknya aku resep di anjangan, Pak. Kajian teing sieun teu papanggih seeta daripada ayeuna panggih jeung jurig, Pak. Di situ sudah beda lagi nilainya, Pak. Anda nggak bisa, kalau misalkan Anda jadi penakut, Pak, tapi kalau Anda sedang jatuh cinta, takut itu menjadi kekuatan, Pak. Kalau Anda pengen tahu rasanya jatuh cinta, ya jatuh cinta lagi deh. Biar kebenarannya bisa terbuka, Pak. Ya jadi maksudnya ya, jadi ngomongnya dari ngelantur, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kebenaran-kebenaran tadi itu tidak harus jadi salah satu harus menjadi satu untuk disebut kebenaran, tidak. Karena memang istilah kebenaran itu, makanya Pak, pahami dulu sumbernya, tujuannya, caranya. Dari situ kita bisa memaknai, oh si Anu begini itu karena begini. Pantas cara berpikirnya begitu, Pak. Seperti kalau misalkan saya ngobrol, Pak, dengan orang hukum, ya, terus ngobrol tentang sesuatu, dia akan bicara perspektif hukum, Pak. Nggak bakalan mungkin dia ngomong perspektif yang lain. Lah dia nggak ngerti perspektif yang lain, Pak. Gitu. Makanya kalau misalkan, oh kamu mah berpikirnya begitu, ya iyalah. Seperti hanya kalau Anda ngobrol dengan seorang politikus, Pak, bicara tentang kebenaran. Nggak bakalan nyambung, Pak. Kalau Anda ngomonginnya beginian. Karena menurut mereka, menurut politikus ya, disebut benar itu kalau dia banyak pengaruhnya, memberikan kontribusi suara, ya sudah, itu benar, Pak, menurut dia. Karena itu berkaitan dengan elektoral dia, daya pilih dia dari masyarakat. Gitu. Selama kontribusi dia ada memiliki daya elektoral kepada masyarakat untuk pemilihan dia, maka dia akan nyebut benar, Pak. Makanya kalau misalkan ada, kenapa sih politikus, anggota dewan tuh jarang diskusi gitu, ngayapkeun diskusi ke jeung mahasiswa? Karena menurut mereka nggak penting ngobrol jeung mahasiswa, Pak. Mahasiswa berapa sih suaranya? Ya enggak? Mending kene datang ke masyarakat mere sembako, buku-buku mana nanti bisa milih orang. Tapi mahasiswa nggak bisa. Makanya orang model Rocky Gerung itu, Pak, datang ke politikus, itu jadi musuh, Pak. Kenapa? Karena cara berpikirnya beda dengan politikus. Gitu. Jadi, ya ini hanya sebatas refleksi saja dari kehidupan di sekitar kita yang biasanya selalu menjadi bahan untuk ramai didiskusikan. Itu Pak Febrian ya. Berarti kebenaran itu punya ininya masing-masing ya Pak ya? Maksudnya ada penafsiran masing-masing tergantung orangnya juga berarti ya Pak? Betul Pak. Jadi kebenaran itu, makanya gini, dialog itu menjadi penting Pak. Mendialogkan sesuatu itu menjadi penting. Makanya carilah titik temu dari pemikiran-pemikiran, bukan dicari titik perbedaannya. Karena kalau titik perbedaannya, kita semua diciptakan saja sudah berbeda Pak. Kalau misalkan saya tanya, jurusan HKI sama jurusan PAI, kenapa Anda mau masuk kuliah di Samsul Ulum? Jawabannya bisa sama apa beda? Terus kalau misalkan ada yang ngomong begini, Pak, saya mah kuliah ke Samsul Ulum teh karena pengen cari jodoh. Bisa saya salahkan, Pak? Enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Iya. Terus saya mah pengen masuk kuliah ke Samsul Ulum tuh pengen dapat gelar aja. Kuliahnya mah nggak penting contohnya. Ya tidak bisa disalahkan karena memang dia mungkin niatnya begitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengkonfirmasi itu tuh benar nggak sih? Yuk kalau misalkan ada yang belum dipahami, yuk kita diskusi gitu. Nah, manusia itu selama masih bisa diajak ngobrol, Pak, bisa diajak mikir, berarti dia masih manusia, Pak.
Tapi kalau dia sudah tidak bisa diajarkan ngobrol, tidak bisa diajarkan mikir, ngomong sama bedog jeung perem, mah ngobrolnya. Nanya, Pak. Boleh, Pak. Nanya. Nanya sekali, Pak. Ya, Pak Laksmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini selalu menarik nih kalau kajian filsafat. Senang sekali. Ini Pak, saya mau nanya tentang ini istilah kebenaran universal. Ya. Dan contohnya dan gitu aja, Pak. Betul, Pak. Ya, terima kasih. Siap. Bapak Ibu, kita sering menyebut istilah kebenaran universal. Nah, ini Pak yang menarik. Kebenaran universal itu ketika kebenarannya memang mengandung nilai-nilai kemanusiaan tinggi, Pak. Sekarang saya bertanya ke Bapak. Anak kecil yang belum pernah tahu benar salah, kalau dia pegang sesuatu, contoh makanan, terus ada orang yang ngambil makanan dia nggak usah diajarin, dia tahu, Pak, orang itu jahat, Pak. Tapi kalau anak kecil itu, dia belum kenal dengan orang-orang di sekitar dia. Tapi anak kecil itu diberi sesuatu oleh orang lain. Contoh, Bapak ngasih ke dia, anak kecil itu, kasih beng-beng deh, atau kasih Oreo lah, atau makanan. Si anak kecil itu, Pak, pasti akan ngomong, Om itu baik ya, ngasih sesuatu. Maka kenapa kemudian nilai-nilai kebaikan itu, Pak, sifatnya universal. Makanya nilai-nilai kebaikan itu selalu mengandung nilai kebenaran, Pak. Walaupun tidak semua nilai kebenaran itu mengandung nilai kebaikan. Karena ada juga kebenaran yang orang lain nganggapnya, ih, kok begitu sih? Kan nggak baik. Tapi benar, Pak. Mau gimana? Contoh, punten. Kalau misalkan ada orang, Pak, ya kita ketemu teman lah. Dulu kurus, sekarang gemuk. Udah gemuk, hitam lagi, Pak. Terus saya ngomong, kamu udah kurus, udah gemuk, hitam lagi. Saya ngomong gitu ke orang itu benar nggak, Pak? Nggak baik. Benar, maksud saya benar nggak ngomong saya gitu, Pak? Ya, fakta, benar. Benar. Tapi kondisinya justru jadi tidak etis, Pak, gitu. Ya. Karena di situ ada nilai-nilai moral. Nah, maksud saya, seperti halnya gini deh. Bapak pernah nggak mendapat sebuah informasi bahwa orang Barat itu paling nggak mood, kalau paling nggak suka kalau ditanya 3 hal, Pak. 1 ditanya status, menikah atau belum. Yang kedua ditanya umur. Yang ketiga itu ditanya agama. Kenapa? Karena buat mereka, nah ini pandangannya, Pak, itu urusan private saya. Ngapain lu ngomong begitu ke gue gitu loh, Pak. Kalau gue bukan Islam, terus masalahnya apa? Tapi kan beda kalau di timur kayak di kita, Pak. Kita tuh biasa, udah nikah belum? Itu udah biasa, Pak. Terus, kamu keyakinannya apa ya? Itu biasa. Malah ditanya, usia kamu berapa sekarang? Tapi di Barat, Pak, 3 pertanyaan itu tabu untuk ditanyakan. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kebenaran universal itu seperti kebenaran apa? Nah, ini Pak, nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal itu justru akan didapatkan ketika kita berpikir filosofis, bukan berpikir secara sosiologis. Perdamaian, keamanan, saling menghargai, toleransi, itu sifat-sifat atau apa ya, nilai-nilai universal yang orang pegang gitu, Pak. Bahwa membunuh itu dimanapun tempatnya, apapun alasannya, itu salah. Tentu harus dilihat konteksnya dulu. Tapi kalau misalkan membunuhnya sendiri, itu adalah perbuatan yang menyalahi kemanusiaan. Itu semua orang paham itu, Pak. Makanya kenapa kemudian kasus George Floyd di Amerika yang kulit hitam saja dibunuh oleh 4 orang polisi, kemudian demonya sampai kemana-mana, karena mengandung nilai universal. Kalau Anda mengikuti berita-berita internasional sekarang di Amerika itu lagi viral itu, Pak, sekarang. Kenapa? Karena ternyata bicara nilai kemanusiaan berarti nilai kebenaran universal di sana. Makanya kenapa di Barat bicara hak asasi manusia itu menjadi sangat sangat penting, karena itu menjadi
tolak ukur manusia secara universal. Maka kebenaran universal pun sebenarnya itu dilihat atau ditinjau dari seberapa besar manusia memahami tentang dirinya. Maka akan beda cara pandang secara sosiologis dengan cara pandang filosofis, Pak. Kalau cara pandang sosiologis, yang Anda lihat adalah pasti perbedaan-perbedaannya. Seperti beragama itu perbedaannya pada ritual. Ya iyalah beda. Orang Kristen, orang Katolik itu datang ke gerejanya ya seminggu sekali. Peribadanya seminggu sekali. Kadang-kadang ada ibadah sore, ibadah pagi. Itu mereka. Orang Buddha juga sama, ada perilakunya. Itu secara sosiologis, yes, beda, Pak. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu punya istri, saya punya istri, saya ganggu istri kamu, itu perbuatan yang menyalahi di agama manapun gitu. Nah itu kan bicaranya sudah filosofis, Pak. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikaji. Makanya selama kita berbicaranya secara universal, meluas, tidak secara sosiologis, artinya kasuistis dari perilaku, kebiasaan atau adat istiadat tertentu, maka akan kita temukan banyak persamaan ketimbang dengan kalau kemudian kita melihatnya dari sisi tataran-tataran pelaksanaan di lapangannya. Makanya kita perlu memahami universal itu bukan dalam konteks tempatnya saja, tapi nilai-nilainya. Makanya kebenaran itu sebenarnya memiliki nilai yang tinggi, Pak. Kalau kita memahami bahwa kebenaran itu ternyata membuat manusia menjadi menemukan dirinya. Jadi manusia itu akan menemukan dirinya ketika dia mencapai kebenaran. Kalau misalkan dia tidak mendapatkan kebenaran, dia akan terus mencari. Maaf nih, saya sedikit memberikan ilustrasi walaupun mungkin mudah-mudahan tidak ada di kasus Bapak Ibu. Seorang anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga, ketika dia tahu bahwa dia itu bukan anak dari keluarga itu, dia akan cari, Pak, siapa ayah saya, siapa ibu saya. Dia pengen tahu, Pak. Kenapa? Karena nilai kebenaran dirinya itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap dirinya. Jadi jangan-jangan, Pak, ada orang-orang hari ini yang kemudian terlihat menyalahi aturan, mungkin karena dia belum menemukan kebenaran, Pak. Atau dia sedang berproses untuk menemukan kebenaran. Makanya, pahami dulu bahwa kebenaran mana yang dia ingin kaji, dia ingin dapat. Jangan-jangan kebenaran yang sebetulnya nggak penting, tapi menurut dia penting karena cara pandang dia menganggap penting. Saya pikir itu gambaran sekilas tentang kebenaran universal. Bisa dikatakan begini nggak, Pak? Berarti kebenaran universal itu kebenaran yang tidak terikat pada ruang dan waktu, nilai-nilai, ya ruang dan waktu dan nilai-nilai. Betul. Nilai-nilai suatu daerah lah atau betul. Nilai-nilai itu. Ya. Jadi kalau bisa tidak terikat dengan itu berarti universal itu ya. Ya, pasti, Pak. Terkadang, nah ini Pak, yang perlu kita pahami juga, setiap tempat memiliki adat, kebiasaan, ataupun perilaku yang masing-masing berbeda. Itu kita pahami, Pak. Ya. Berarti yang perlu dilakukan oleh kita itu adalah memahami budaya, lintas budaya, melakukan komunikasi lintas budaya gitu maksudnya. Bagaimana melakukan komunikasi lintas budaya itu? Berarti ayat Quran Pak kembali harus dibahas, Pak. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu ada interaksi, pemahaman tentang adat istiadat orang gitu. Itu ta'aruf, Pak. Jadi artinya tingkat kedewasaan kita tentang diri kita sebagai manusia untuk mencapai kebenaran tertinggi adalah ketika kita memahami manusia itu diciptakan berbeda, berbangsa, bersuku, beradat istiadat yang berbeda, karena memang tujuannya adalah untuk mengenal itu semua. Jadi maksud saya, kalau memang ternyata setiap adat istiadat, kultur dari suatu adat ataupun masyarakat tertentu itu berbeda, tugas manusia adalah kita harus pahami mereka. Supaya apa? Supaya yang terjadi adalah pemahaman yang tadi itu Pak, universal tadi. Bapak kalau misalkan datang ke Punten Pak ya, ke Perancis Pak, saya baca di bukunya ya Allah, saya lupa namanya. Oh, Deddy Mulyana. Profesor Deddy Mulyana, pakar komunikasi Unpad Pak.
Di bukunya itu, di Komunikasi Lintas Budaya, dia menjelaskan, Pak, di Argentina itu konon katanya, itu pernah ada kejadian, presiden, saya lupa nama-namanya ya, tapi ini kejadiannya itu. Jadi presiden Argentina kedatangan seseorang gitu, kemudian dia pakai jam tangan, dia nanya gitu, kemudian, jam tangan kamu bagus ya. Jam tangannya langsung dikasihin, Pak. Gitu. Karena di tradisi mereka, ketika ada orang yang menyukai barang tertentu, itu kasihin. Gitu. Tapi ketika si orang yang tadi mengasihkan itu ngomong ke si ke si presiden si Argentina itu ngomong, wah istri kamu cantik ya, langsung Pak jam tangannya dikasihin lagi Pak. Karena khawatir harus dikasihin, istrinya juga ke dia kan khawatir juga Pak. Nah ini ilustrasi yang kita memang tidak bisa tidak, adat istiadat tiap orang itu tiap lokasi itu berbeda-beda. Makanya benar kata Imam Ali, pelajarilah bahasa orang lain, karena dengan itu kita tidak akan pernah tertipu. Maka saya juga heran, Pak, kalau kemudian ramai gitu dibicarakan, kalau di Kementerian Agama, Menteri Agama bilang bahwa belajar bahasa Mandarin itu menjadi syarat kelulusan. Kenapa jadi ramai? Kalau bagi saya, baguslah siswa madrasah belajar bahasa Mandarin. Biar dia bukan pengen jadi TKW di Cina, Pak, tapi justru nggak bakalan ketipu sama Cina-Cina yang ada di pinggir jalan lah, yang mungkin nipu dia kalau jual beli lah atau gimana. Jadi, tapi kalau cara pandangnya udah sempit, bahkan mungkin melihat Menteri Agama sekarang banyak masalah, pasti kebijakannya nggak ada yang benar, semua juga salah, Pak. Nggak ada yang benar, Pak. Salah semua gitu loh. Jadi, makanya harus hati-hati juga gitu. Kita pilih-pilih lah. Nggak usah dengan karena perbedaan pandangan politik, akhirnya semua kebijakan salah melulu. Emang manusia itu malaikat, Pak? Benar semua kan enggak, Pak. Kalau manusia itu malaikat, semuanya benar. Mungkin malah ini kali, padahal ada istilah utlubul ilma walau bisin ini. Dari walasan negeri sini. Itu pembuktian secara empiris hadis itu bunyinya baru tahun ini, Pak. Karena Cinanya jadi negara superpower, Pak. Iya. Oke, jadi terima kasih Pak Rasimon ya tanggapannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih sekali. Bagian dari proses dialektika kita untuk memahami sesuatu. Maka harapan saya begini, Pak. Mereka yang sudah S2, belajar yang begini gitu, Pak. Itu tingkat kematangan berpikirnya jauh melebihi kepentingan politiknya, melebihi preferensinya gitu, Pak. Tapi justru harus menjadi pengayom, justru harus meluruskan, bukan memperkeruh suasana. Justru kalau problemnya begini, Prof. Sekarang ada sekelompok lah, bahkan mereka termasuk orang yang sering meneriakan tentang Islam ya. Ketika kita belajar filsafat, filsafat itu kan produk kafir dan sebagainya lah. Padahal kan itu ilmu kan bagus, artinya cara berpikir logis dan sebagainya, matematis kayak tadi kan itu bagus. Itu kadang ada saja yang begitu. Masalahnya gini, ketika kita merujuk ke belakang ternyata kayak Imam Ghazali segala macam juga ahli filsafat juga, kesini banyak ulama Islam filsafat juga, tetap aja mereka udah tertutup, alasannya itu pemikirannya sudah dipengaruhi, bahkan lama-lama menyesatkan dan sebagainya. Ya, betul Pak. Nah, makanya maksud saya gini, kalau sudah levelnya magister mah, ya mungkin mudah-mudahan sudah pindah makom Pak, itu saya. Sudah tidak harus gampang digiring ke opini tertentu. Karena apa? Karena kita memiliki kapasitas untuk berpikir yang benar, Pak. Kalau kemudian, ini Pak yang harus pahami. Jangan sampai karena berbeda pendapat, kita itu justru malah berselisih dengan orang itu. Kalau menurut saya nih Pak, ketika berbeda pendapat, yuk Anda boleh dengan pendapat Anda, silahkan. Kalau Anda pandang itu benar. Dan tapi hargai pendapat saya, karena saya pun menganggap ini benar. Yang ada itu, hari ini adalah orang nyerang, menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada dalam dirinya, menganggap kebenaran yang di luar dirinya itu salah. Nah itu Pak yang menimbulkan paham radikalisme itu. Malah kita yang berusaha berpaham logis dan sebagainya dianggap yang munafik lah segala macam. Karena gitu problem. Orang-orang yang berilmu
doktor, padahal orang-orang berilmu dari kalangan agama seperti Profesor Quraisy Shihab dan sebagainya, itu kan orang luar biasa. Itu malah dianggap diopinikan macam-macam oleh mereka ini, yang repot ini. Makanya perlu dipahaminya itu adalah orang itu punya otoritas atau enggak untuk mengatakan hal-hal itu gitu. Ya kalau misalkan dia baru jadi ustadz gara-gara nonton YouTube 3 kali, sering dapat WA grup tentang tausiah, terus ngomong jadi ustadz, aduh. Quraisy itu, aduh, S3-nya juga di Mesir, dia hafal Quran. Kalau misalkan kita mau lihat otoritas, Pak, otoritas ya. Otoritas. Jadi otoritas itu menjadi bagian penting kita meninjau sesuatu yang kita anggap benar atau tidak. Gitu. Ya tapi ya tadi itu Pak, mungkin karena makanya dalam Islam itu kan ada kalimat begini Pak di An-Nisa 75 kalau tidak salah ya. Koreksi kalau saya salah Pak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mengakibatkan kamu berperilaku tidak adil kepada kaum tersebut. Itu Pak ayat yang menurut saya menjadi garis Pak, bahwa kalau bicara keadilan itu tidak lagi bicara karena kebencian, tapi ternyata kebencian terhadap orang itu, ya objektivitas terhadap sesuatu itu jangan didasari karena benci atau tidak benci, itu persoalannya Pak. Jadi kadang-kadang Pak, nilai kebenaran itu menjadi berubah kadarnya karena memang sesuatu dilihat dari, saya emang nggak suka ke dia. Nilai ketidaksukaannya melebihi batas kebenarannya Pak. Makanya hati-hati kalau di dalam bicara ilmu itu, objektivitas itu menjadi bagian penting Pak. Dan objektivitas itu sangat tergantung pada nilai subjektivitas. Hati-hati Pak. Sekali lagi, nilai objektivitas itu tergantung nilai-nilai subjektivitas. Kalau misalkan dengan objek yang sama, tapi cara pandangnya berbeda, subjek yang ngomong berbeda, hasilnya bisa lain Pak. Mungkin kenapa dia bisa ngomong A, karena dia dengan keilmuannya, dengan pendapatnya, dengan pengalamannya, dia mengatakan ini A. Berbeda dengan si B contohnya. Melihat objek yang sama, dia anggap, wah ini masalah, ini mah nggak benar, ini mah bla bla bla. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana saja. Suatu saat, datang ke rumah para Simon. Orang bawa sekresek tai kebo, Pak. Apa respon para Simon? Kamu ngehina saya, emang saya orang apa itu? Bawa lagi. Saya dikasih tai kebo. Contohnya, Pak. Tapi kalau para Simon melihat dia bawa tai kebo, tapi dengan cara berpikir yang ya positif. Aduh, terima kasih engkau bawa tai kebo. Kebetulan di belakang saya lagi nanam-nanam pohon-pohon itu buat Pak, objek yang sama dengan cara pandang yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda, Pak. Makanya hati-hati kadang-kadang persepsi kita, respon awal kita terhadap sesuatu itu berpengaruh terhadap kesimpulan kita. Makanya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya gara-gara respon sesaat dan persepsi kita tentang sesuatu. Itu aja. Makanya kalau Anda dapat WA tertentu, jangan langsung share. Saring dulu sebelum sharing. Gitu Pak bahasanya. Betul. Baca dulu. Ini saya ada pengalaman menarik Pak. Ini ada kawan saya nih, tapi bukan di sini Pak ya, di tempat lain. Ceritanya karena saya banyak grup gitu ceritanya. Lebih dari 100 grup Pak saya ikutin itu. Samsul Ulum aja ada. Di Samsul Ulum saja grup saya ada 7 Pak gitu ya. Itu baru Samsul Ulum Pak. Kebayang ya kalau misalkan SD grupnya, SMP grupnya itu berapa? Alumni. Alumni. Oke. Jadi gini contohnya. Ada ini kejadian Pak. Ada kirim WA ke saya di grup itu, kirim WA. Awalnya bagus Pak, pernyataannya mengajak gitu bla bla bla. Tapi di ujungnya itu ada kalimat begini. Semoga apa yang kita laksanakan, bisnis yang kita lakukan mendapat keberkahan Allah. Disebutkan bisnisnya perusahaan apa gitu disebutin Pak. Saya bilang, emang grup ini ngajakin bisnis gitu? Saya bilang kan gitu Pak. Terus saya konfirmasi lagi ke yang ngirimnya. Kang, dibaca nggak konten WA-nya itu? Emang kenapa? Emang Akang ikutan bisnis tertentu? Enggak, coba baca deh ya tuh di bawah. Jadi di bawahnya tuh Pak ada keterangan. Semoga, jadi kan awalnya tuh tausiah Pak, tausiah. Di bawahnya itu ada.
semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan Allah dan bisnis di PT Anu mendapatkan wah bla 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 gitu. Kan saya jadi ketawa sendiri. Saya nanya lagi ke si Akangnya, Kang, dibaca nggak? Emang kenapa gitu? Akang udah ikutan MLM tertentu gitu, saya bilang. Enggak, coba baca lagi WA-nya. Jadi ketawa, ya dihapus, Pak. Jadi jangan sampai kejadian, Pak. Orang bertindak sebelumnya nggak mikir. Mikirnya setelah bertindak. Nah itu masalahnya, Pak. Akibat dari apa? Akibat dari kita membiasakan merespon sesuatu hanya gara-gara senang, tidak senang, karena gambarnya bagus. Kan banyak, Pak, kejadian, Pak. Gambarnya cewek cantik, Pak. Pas diklik, genderuwo, Pak. Sering kejadian itu. Saking orang iseng maksudnya gitu, Pak. Orang iseng tampilnya awalnya perempuan seksi. Pas diklik ternyata gambar belakangnya itu kepala dengan dengan mata keluar gitu, berdarah. Kan kaget, Pak. Sialan ini. Kirain bener-bener gambar begini. Nah, itu kan karena respon awalnya saja. Saya pikir mudah-mudahan ini sudah masuk ke sesi lebih tajam sebetulnya tentang epistemologi. Yang pasti tidak mungkin bisa dipelajari instan, harus berkelanjutan, dan saya pikir disinilah peran kita untuk terus belajar, Pak. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin dari sisi usia sudah senior, sudah matang, tapi masih dengan humble gitu, Pak, rendah hati mau belajar gitu. Saya pikir ini sebuah prestasi yang tidak bisa dikatakan sepele, Pak. Mengharuskan kita untuk memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan kita jadi mahasiswa, sementara Bapak Ibu juga punya aktivitas di tempat lain. Ini saya pikir sesuatu yang harus diapresiasi benar. Makanya mudah-mudahan saya berdoa ya kuliah Bapak Ibu lancar. Ya. Amin. Bapak Ibu kuliahnya juga di gampang. Amin. Jangan sampai hanya gara-gara kerikil kecil Anda jadi mundur kuliah. Janganlah. Tuntaskan apa yang sudah Anda mulai gitu. Jangan Anda mundur dari gelanggang perang hanya gara-gara melihat orang lain pada mundur juga. Maju ke gelanggang sendirian walaupun Anda tidak berteman atau tidak berkawan dengan yang lain. Jadi ya maju teruslah kuliah. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan kuliah saya hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa bertemu muka langsung, dan mungkin kalau bertemu muka langsung nanti jadi aneh, Pak. Katanya kalau di wajahnya begini, tapi kalau aslinya kok jadi lebih parah lagi, boleh jadi begitu, Pak. Saya nggak pakai make up skin apa-apa, Pak. Ini aja gitu. Orang kan biasa jadi putih, jadi apa gitu. Ya. Oke, mungkin ini Pak Adon masih ada, Pak Adon? Atau Pak Dr. Benny masih ada? Oh, ini ada berapa orang ya? Saya belum bisa lihat nih. Bentar. 25, Pak. Ini ada yang nanya nih dari Ibu Sri Indrayanti. Boleh deh saya jawab dulu ya. Mau nanya, dari sifat kebenaran itu ada sifat esensial. Nah, yang dimaksud esensial itu sendiri apa, Pak? Esensial itu sesuatu yang menjadi inti dari kebenaran itu sendiri. Jadi kalau tadi ada pernyataan saya dari slide ini, ada esensial. Ini karena memang esensial itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya mendasar lah gitu, Bang. Esensial itu menjadi inti dari apa yang kita bahas, yang kita dia memiliki sifat yang sangat mendasar dari sesuatu yang kita pelajari dari kebenaran itu. Mudah-mudahan Ibu Sri Indrayanti bisa mengkajinya lagi di buku-buku filsafat ilmu yang lain. Mudah-mudahan bisa bisa lanjut. Ini ada komentar Pak Ahmad Adi ya. Jangan sampai muntaber katanya tuh. Apa muntaber tuh? Mundur tanpa berita. Ya.
Ada juga Pak yang hipertensi Pak. Bapak udah tahu ya hipertensi ya? Hipertensi itu hilang pergi tanpa permisi Pak. Itu sering kejadian juga. Ujuk-ujuk left group gitu. Ujuk-ujuk left meeting gitu ya. Tapi kalau gara-gara sinyal sih wajar lah gitu ya. Ya hipertensinya bukan karena penyakit Pak itu mah. Ya. Oke, pokoknya kuliahnya maju terus, pantang mundur. Anda adalah mahasiswa corona yang dengan itu Anda harus mental yang kuat gitu. Karena Amin. Anda dikalahkan oleh corona. Coronanya mah sudah menipis Pak, tapi jangan sampai ikutan menipis juga di diri kitanya gitu Pak. Ya. Jumlah sekarang sudah mulai menurun-menurun walaupun di tempat lain banyak yang naik gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada yang kena corona dan mundur dari kuliah hanya gara-gara corona, Pak. Ya. Karena biasanya sekarang suka jadi ini ya, jadi alasan gitu. Kenapa nggak datang? Aduh lagi corona, jadi kabeh corona gitu, Pak. Salahnya jadi corona. Itu kuliah kunon penting gara-gara corona. Emang naon urusan. Oke, Pak Adon, Pak Dr. Beni, ini sudah jam 9:07, berarti sudah hampir pukul 1,5 jam. Mohon dibantu untuk absensinya, ini untuk nanti share di grup siapa saja, dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa kita diskusi lagi kalau ketemu di Sabtu depan ya, Pak Adon ya? Ya, Sabtu depan. Berarti tanggal berapa berarti? Tanggal 20 ya? Ya. Tanggal 20 ya? Oke. Ya. Kita ketemu nanti di Bapak Ibu yang kebetulan nanti ke kampus, pesan sponsor ini dari orang keuangan atau bendahara. Kalau ada yang mau beli buku yang Profesor Johaya, silakan hubungi Pak siapa? Ibrahim. Pak Adon. Ibrahim. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Adon. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Amin, amin, amin. Banyak tergoda dengan banyaknya berita-berita yang berseliweran di WA Bapak Ibu ya. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Adon. Assalamualabkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Absen Pak Don, absen. Ya, silakan sudah saya screen. Ada bentrok ya? Ada bentrok. Ngopi. Oh, kata apa bentrok itu? Oh, katanya ya, yang di Sukaraja bukan? Malam Minggu lanjut. Kalau mau lanjut Sekarang di